Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Agama menjadi topik pembicaraan yang sangat sensitif. Di Indonesia yang banyak sekali masyarakat dengan macam suku dan budaya. Pemikiran yang berbeda inilah yang membuat perbincangan agama rentan goyah apabila disalahgunakan atau adanya kesalahpahaman. Bahkan, aliran sesat berkedok ormas Islam sudah merajalela di mana-mana, bahkan non-Islam juga. Perkara aliran sesat di Indonesia tidak ada hentinya. Terbukti, belakangan ini Indonesia sedang diramaikan dengan kehadiran aliran agama baru yang dinilai sebagai ajaran sesat dan tak diakui keberadaannya di Indonesia. Sehingga, mau tidak mau, aliran agama ini menjalankan ritual keagamaan mereka secara diam-diam. Anehnya, meski 10 aliran agama ini dinyatakan sesat dan tak diakui, mereka memiliki jumlah umat yang sangat banyak. Nah, kira-kira agama apa saja itu? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Saksi Yehowa. Saksi Yehowa adalah agama baru yang di dalamnya adalah penganut agama Kristiani. Namun, aliran ini membuat resah para pengikut aliran asli umat Kristiani. Pasalnya, aliran ini menolak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Dan bukan hanya itu, Saksi Yehowa juga tidak memiliki kitab Injil sebagai pedoman hidup mereka. Mereka memuji Yehowa sebagai Tuhan dan memandang pemerintah sebagai sosok dan reinkarnasi iblis. 2. Buddha Budi. Negara Indonesia sempat digegerkan dengan kehadiran aliran Buddha Budi. Aliran ini bermula di kota Kudus, Jawa Tengah dan menyebar sangat cepat, yang membuat geleng-geleng kepala. Aliran Buddha Budi ini menggabungkan dua agama sekaligus untuk menjadi pegangan hidup mereka, yaitu dengan menggabungkan agama Islam dan agama Buddha. 3. Inkar Sunnah. Aliran sesat bukan hanya berkedok dengan unsur agama, tetapi organisasi yang berkedok agama. Salah satu agama sesat tertua di Indonesia ini adalah Inkar Sunnah, karena aliran ini dibangun pada era 80-an. Bahkan, melebihi dari agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, aliran ini salah besar dan sesat, karena dalam aliran ini beranggapan dan percaya bahwa semua hadis yang ada di bumi menyesatkan dan menghimbau pengikutnya untuk percaya pada Al-Quran saja. Percaya nggak percaya, aliran ini juga dalam pengucapan syahadat sangat berbeda dari agama Islam, sehingga aliran ini dianggap sesat oleh banyak orang. 4. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pasti kalian sudah sering mendengarnya kan? Ya, aliran ini sangat membuat resah para masyarakat. Karena dalam ajarannya, pengikut atau umatnya mengajarkan untuk membenci orang-orang yang tidak sejalan dengan LDII. Baik itu agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan bahkan orang tuanya sendiri pun dibenci bila menolak menganut ajaran LDII. Meskipun LDII pada dasarnya condong ke agama Islam, namun aliran ini dianggap sesat karena menodai nama baik Islam yang mengajarkan kedamaian. 5. Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan ini didirikan oleh Rudi dan Aisyah, dipimpin oleh Nur Halim di kota Serang, Banten, dianggap kontroversial. Pasalnya, MUI Serang melakukan investigasi Raja Kerajaan Ubur-Ubur dan menemukan banyak sekali fakta penyimpangan dan ajaran sesat di dalamnya. Kerajaan Ubur-Ubur ini mengajarkan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, MUI Kota Serang menyatakan Kerajaan Ubur-Ubur ini dianggap sesat dan menyimpang. 6. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Berawal dari pria bernama Ahmad Musadek atau dikenal dengan Haji Salam yang mengaku telah didatangi dua malaikat dan ia beranggapan bahwa telah mendapatkan perintah dari dua malaikat untuk membangun sebuah aliran sesat dan menyimpang dengan jumlah yang lumayan besar. Ahmad memerintahkan para pengikutnya untuk selalu tunduk kepadanya dan menganggap bahwa perkataannya adalah sebuah ucapan yang mutlak dan benar. Hingga lama-kelamaan, Ahmad pun merasa dirinya adalah Tuhan dan melarang penganutnya untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan rukun Islam yang lainnya. Bahkan mirisnya,
Ia menyebarkan ajaran ini melalui pertemuan rahasia dan dakwah di banyak desa kecil, agar pengikutnya merasa telah mendapatkan kebenaran yang hakiki, padahal tidak. 7. Gerakan Fajar Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara merupakan aliran kepercayaan yang dianggap sebagai salah satu penerus dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gerakan Fajar Nusantara Gavatar dianggap sesat dan menyesatkan. Dalam aliran ini, mengajarkan paham dan keyakinan Milah Abraham dengan mencampur adukan ajaran Islam, Nasrani, dan juga Yahudi, dan bahkan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Dalam puncaknya, Gavatar diduga memiliki 2.000 anggota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. 8. Hakekok Balakasuta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan aliran Hakekok Balakasuta pimpinan Arya dari Pandeglang sebagai aliran yang sesat. Hal tersebut dikarenakan tidak ada agama yang sah di Indonesia yang memperbolehkan penganutnya melakukan ritual seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan agama di dalamnya. Bahkan, MUI Banten telah menyatakan pernah melakukan pembinaan untuk para pengikut aliran ini. Penangkapan dilakukan lantaran dalam ajaran ini kerap melakukan ritual mandi bersama, yaitu pria dan wanita tanpa pakaian di satu tempat dan tempat yang terbuka. 9. Salamullah. Tahun 1990-an telah digegerkan dengan adanya aliran sesat ini hingga menyebabkan kegelisahan beberapa masyarakat di Indonesia. Ya, aliran agama yang satu ini diketuai oleh seorang wanita bernama Lia Eden yang dahulu sempat terkenal dengan tongkat dan mahkota sucinya. Salamullah dibangun pada tahun 1997 oleh wanita yang menganggap dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Lia juga mengaku telah mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa setiap manusia harus tunduk pada Lia. 10. Satrio Piningit Weteng Buwono. Apabila pemimpin aliran sebelumnya mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria, kali ini ada seorang pria yang mengaku dilahirkan dari jiwa Soekarno. Dipanggil sebagai Satrio Piningit, nama aslinya adalah Agus Imam Solihin. Ia membangun perkumpulan ini di tahun 2002, dan herannya pengikutnya menjadi semakin banyak setiap tahunnya. Dalam aliran ini, Agus mengajak para pengikutnya untuk tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak mendengarkan pemerintah, dan bahkan melarang pengikutnya untuk tidak berpuasa. Kabarnya, Agus juga mengambil biaya dari pengikutnya untuk kepentingan pribadi di setiap tahunnya. Nah, sudah tahu kan sekarang bahwa di Indonesia banyak sekali aliran agama yang harus banget diwaspadai. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!